Saat ini saya sedang bersama Ibu Yulianti untuk mengetahui potensi di daerah Bulusan ini. Yang pertama Ibu, saya mau menanyakan, di sini Ibu mau mulai usaha sejak kapan? Sejak tahun 2010 bulan Agustus. Dari usaha ini keuntungannya itu bisa kami beritahu atau bagaimana? Keuntungannya ya sebenarnya kalau dihitung per kilo pun nggak sebanding ya sama tenaganya yang saya keluarin. Cuman kan daripada saya ada kegiatan, saya mengisi waktu, tapi alhamdulillah keuntungannya ya bisa menurut kebutuhan saya sehari-hari. Bisa disebutkan nominalnya? Nominalnya kalau seminggu saya bisa produksi sekitar 150 kilo, itu dengan harganya 16.000 per kilo. Totalnya berapa? Dikali 4 minggu aja. Total keseluruhan tadi dikurangi biaya produksi. Biaya produksinya itu kalau dalam 100 kilo saya 700 saya untuk produksi 100 kilo 700.000 per 100 kilo itu produksinya loh Mbak. Saya untuk membuat kerupuk 100 kilo saya cuma butuh modal 700.000. Jadi kalau kali 4 berapa ya? 2,8 ya? Iya, 2,8 untuk 1 bulan. Jadi 6,4 dikurangi 2,8. Ya, itulah keuntungannya Mbak. Itu untungnya sudah bersih atau bersih gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk kendala yang dihadapi saat produksi itu bagaimana Ibu? Kendalanya sebenarnya cuma di proses ngiris saja Mbak. Saya bilang kemarin kan cuma proses ngiris karena semua kan masih pakai manual. Nggak ada mesin, nggak ada apa-apa, cuma pakai tangan, pisau dan telenan, gitu aja. Untuk panas matahari maksimal harus sehari setengah, panas 2 hari bisa kering. Kalau nggak ada panas bisa 2 minggu dalam 10 kilo sampai jamuran kerupuknya Mbak. Iya. Itu kalau sampai begitu bagaimana Bu? Saya nggak bisa jual. Saya nggak bisa jual. Dan akhirnya kerupuk itu saya tetap jual, tapi jual matang. Soalnya kalau jamur kan cuma tepungnya aja. Kalau kayak tepung, tapi kalau tergoreng itu kan jamurnya hilang, tepung tadi hilang, rasanya pun sama, nggak berubah rasanya. Berarti nggak ngaruh sama rasanya, cuma hanya penampilan di luar saja. Betul. Cuman proses jualnya harus jual matang. Untuk yang membantu saat produksi itu ada yang membantu atau tidak Bu? Benar-benar Ibu pure sendiri ya Bu? Iya. Nah, untuk sistem penjualannya itu Bu? Penjualan biasanya saya sendiri Mbak, ke warung-warung, ke tempat mie ayam. Kan udah punya langganan sendiri saya. Kadang kalau ada yang teman-teman beli online ya saya kirim pakai online, pakai pos atau pakai JNE gitu aja. Berarti sudah menyebar ya Bu itu? Ya, alhamdulillah. Untuk langkah-langkah pembuatannya Bu bisa di-share kepada kami dari awal. Pakai ngomong ya? Iya. Videonya beda ya? Dari bahannya bahannya disiapkan terus sampai langkah proses akhirnya gitu. Iya. Bahannya pertama tepung terigu 5 kilo, tepung kanji 5 kilo. Jadinya total 10 kilo. Bahan bumbu-bumbunya ada pakai penyedap rasa, dalam 10 kilo kita pakai cuma 100 gram. Terus penyedap rasa pun ada lagi teman Royco, itu dalam 10 kilo pakainya cuma 10 bungkus. Jadi 1 kilonya 1 bungkus. Terus bawang putih ya, bawang putih 10 kilo pakainya setengah kilo minimal. Karena harganya kan sekarang lebih mahal Mbak. Berarti ngikuti harganya juga bawangnya itu ya? Saya dulu pertama kali rilis itu saya nggak pernah pakai Royco Mbak, pure bawang putih sama penyedap rasa. Cuma karena dulu kan bawang sampai 80.000, saya kurangin. Biasa pakai 10 kilo pakainya 7 on, saya kurang jadi 500 gram setengah kilo, tapi dengan
Dan saya tambah lagi Royco, pengimbangi rasanya terus nggak berubah. Dari situ pakai bleng, nggak tahu bahasa Indonesia apa sih Mbak bleng. Kalau cuma orang Jawa aja tahu bleng ini aja. Nah pokoknya bleng, kalau bahasa Jawa bleng itu kalau Amerika bleng itu dek, itu kan satu kotak itu bisa pakai 3 kali kok. Itu dek digesek tuh dek, diputus dulu itunya. Ya, Ini diambil blengnya, jadi lanjut aja Bu. saya bleng itu Mbak dikira-kira Mbak, kalau terlalu banyak pun rasanya akan getir. Kalau kurang pun nanti di adonannya nggak pecah Mbak. Jadi kalau diiris nggak kalis, nggak bisa kalis. Gitu aja. Terus bleng tadi direbus, ya airnya kira-kira 2 gelas lah sampai mendidih. Disaring, dicampur ke air dingin. Air dinginnya itu matang atau mentah? Mentah. Mentah aja. Air keran aja, air sumur aja. Airnya mentah dicampur, terus tadi kan tepung sama bumbu kita udah dijadiin satu. Yeah. Tuangin air bleng tadi ke dalam ada yang tadi campuran bahan tadi, kita aduk. Airnya kira-kira aja Mbak. Menyesuaikan. Iya, menyesuaikan bahan tadi. Itu diaduk sampai halus. Kita diamkan kurang lebih 1 jam lah. Setengah jam sebenarnya bisa Mbak, cuma nanti hasilnya kurang maksimal ya, masih ada bolong-bolongnya gitu. 1 jam. Setelah itu kita bungkus. Saya bisa pakai plastik roll. Lingkarnya kira-kira diameternya berapa? Diameternya 12 cm Mbak. 12 cm. Diameter plastik itu 12 cm. 12 cm itu 12 cm kan Bu diameternya, Iya. makanya roll panjang. Nah, itu bisa berapa? Berapa bungkus kan dari 10 kilo tadi itu. Jadi kan diameter 12, panjang itu sekitar 40 sampai 50 cm Mbak. Nah, itu jadi berapa gulung Bu? Maksimal 13. Maksimal 13. Kalau saya lebih dari 13 blondong, berarti terlalu cair saya buatnya. Terus kalau terlalu cewer ya Bu, Mm-mm. maksudnya itu hasil akhirnya mempengaruhi nggak sih Bu? Terus Mempengaruhi. proses selanjutnya itu? Mempengaruhi di proses kita ngiris dan kita jemur. Iya. Lengket. Iya. Kalau ngiris pun nggak bisa maksimal, butuh berjam-jam Mbak. Nah ini blendnya, ini blendnya segini bisa pakai 4 kali. Jadi cuma sedikit aja sih, cuma dia ngikat antara tepung tadi dari ini. Dan itu kan blendnya sebenarnya untuk supaya dia melar sih. Nah, kalau nggak pakai blend sebenarnya bisa, cuman melarnya nggak maksimal melar banget. Bu, untuk mau tanya lagi, untuk bahannya itu benar-benar tidak ada tambahan bumbu lain atau misalnya garam atau Enggak. gula itu enggak? Karena ini udah mengandung garam, blend ini udah ada rasa asin. Oh gitu. Untuk proses selanjutnya tadi Bu? Nah tadi sudah 1 jam. Iya. Kita bungkus, kita direbus loh ya, nggak dikukus. Kalau dikukus dalamnya nggak bisa matang Mbak, walaupun berjam-jam malah gosong adanya. Itu direbus selama maksimal 1,5 jam, atau enggak kalau plastiknya udah pada mumbul semua itu udah matang. Berarti udah ciri khasnya itu mumbul ya? Iya, Bu? ciri khasnya mumbul mesti karena dia udah enteng. Nah, terus itu kita angkat, kita tiriskan benar-benar sampai dingin, baru kita bisa belah-belah. Jadi biasanya satu gelondong itu ibu belah jadi 4. Dipotong 2, belah lagi. Oh, berarti proses ngiris pun juga ibu sendiri yang melakukannya? Iya. Setelah diiris, Jemur. dijemur. Pakai Jemur itu pun ya, Bu? satu-satu Mbak jemurnya. Pakai papan? Nggak pakai papan. Saya papan. punya tiker apa ya? Kayak tikar itu dari anyaman. Enggak, dia kalau kayak bambu, dia nanti lengket Mbak. Pas kita kalau dia nggak kering banget, ngeletaknya susah, nanti bambunya ngikut semua di kerupuknya. Jadi dia kayak karung Mbak, plastik itu. Bukan kelas minyak Mas. Ini kalau saya biasa ambil di apotik pabrik di Pumira, biasanya pesan di sana. Itu kan dia buat bungkus luarnya obat yang impor itu. Saya pakai itu. Kita jemur piece saya jemurnya. Itu 10 kilo itu bisa jadi nanti sekitar 13 lembar. Udah dijemur maksimal. Kalau udah panas banget tuh nanti akan ngelinting sendiri Mbak, tanpa kita bolak-balik kerupuknya. Jadi nggak bisa lepas sendiri. jadi nggak ada proses balik sana balik nggak ada, karena kan kecil-kecil barangnya makan waktu. Kalau panas
berterusan langsung melinting-linting, udah tinggal kita gulung aja. Besok panas lagi setengah hari, kita isi, sudah siap produksi, siap diantar semuanya. Berarti ini hasil jadinya itu ibu jualnya mentah atau langsung matang disebarkan atau gimana? 90% mentah mbak, saya distribusikan. Tapi kalau biasanya sini ada orang biar juga yang ambil matang, itu udah langganan. Itu khusus emang kalau goreng saya khusus mbak, nggak semua orang saya juga bisa ini gorengin. Soalnya kan sekarang goreng sekilo, setengah kilo sama 5 kilo sama waktunya. Waktunya di dapur lama juga mbak, manasin minyaknya juga, sekarang bungkusinnya juga. Jadi mendingan ordernya yang banyak sekalian gitu. Nah, untuk kan udah satu bungkus itu berapa bu isinya? Wah lah kalau isinya ya banyak. Enggak, maksudnya tuh berapa kilo atau? Tergantung permintaan mbak. Biasa warung itu kalau kayak mie ayam kan mereka berat, jadi saya langsung dikarungin itu aja, plastikin, karungin. Satu plastik itu berapa? Setiap karung 10 kilo. Satu karung 10 kilo. Nah untuk 1 kilonya itu berapa harganya bu? 1 kilonya 16.000. 16.000. Itu udah dari ibu? Kalau untuk jual lagi 15.000 harga saya. Berarti kan kalau untuk sudah sampai ke customer atau warung itu kan udah sesuai di sana sendiri ya. Nah untuk kalau yang harga matangnya itu? Harga matangnya 1 kilonya berapa? 40.000. 40.000. Lumayan ya. Ya, sebenarnya kalau kita punya waktu pun saya bisa jual matang lebih 2-3 kali lipatnya mbak harganya sebenarnya. Untungnya, cuman saya waktunya nggak ada. Berarti terkendala di waktu ya bu. Padahal kan lumayan yang matang. Untuk pertanyaan yang terakhir bu, untuk kiat sukses merintis usaha mikro kecil ini bagaimana bu? Suksesnya ini belum sukses mbak, benar. Ya, proses saya udah 7 tahun, berapa ya? 7 tahun ya. Tapi masih ngerintis saja mbak. Ya itu tadi, karena kendala untuk produksi cuma ngiris aja. Saya kalau ada mesin untuk ngiris, itu saya bisa sehari proses 100 kilo mbak. Itu pun nggak pernah nyetok barang, saya pasti habis. Kok kenapa nggak beli itu bu? Mesin? Iya. Saya sudah, itu udah kan ada contoh mesinnya, saya udah rakit. Itu stainless semua, harganya 4 juta kayak saya. Tapi datang barangnya nggak sesuai dengan yang saya mau, nggak bisa buat ngiris juga, karena nggak tahu mungkin karena di pisaunya atau di apa, saya kurang tahu ya. Kayaknya pisaunya sih itu nggak bisa. Saya coba tuh ya, itu pakai listrik. Yang pakai manual pun saya pernah beli mbak, yang kayak di televisi TV kayak di apa, cuma tekan-tekan gini aja. Itu juga mental untuk saya, nggak bisa juga. Katanya pisaunya kurang tajam juga. Tapi kalau buat ngiris segala macam ya tajam pisaunya. Nah itu aja sih. Ya kiatnya ya kita sabar aja sih mbak, telaten aja sih. Saya kalau nggak telaten nggak sampai sebesar ini mbak. Saya dulu pertama kali buat cuma 2 kilo. Itu pun saya nggak jual, saya cobain, saya sekampung ini saya kasih tester semuanya, saya udah goreng, saya ini. Mereka kok enak mah, ya udah, makanya saya mulai produksi sedikit, 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo. Nambah terus ya. Kayaknya ibu saya kan juga jualan kerupuk mbak. Terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara, untuk berbagi informasi, berbagi ilmu untuk pembuatan kerupuk gandum ini ya. Dan kesimpulan untuk pembuatan kerupuk ini tuh sebenarnya hanya sabar, telaten, jangan cepat menyerah untuk menggali usaha ini agar lebih menjadi yang lebih baik dan bertambah sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.